Kalian udah ketemu loh, suasananya hangat kok, baik-baik saja menurut saya. Kok tiba-tiba saya nonton berita nih, Agus bikin LP, kalau nggak salah dugaan pencemaran nama baik. Ini didampingin oleh Bang Farhad Abbas. Ini didampingin oleh Bang Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya. Gus, hati-hati. Jangan ada orang yang menunggangi atau bujuk-bujukin kamu. Semuanya bilangin nama John sama siapa nama itu? Waroka itu bilang hati-hati kamu ngomong ya. Nggak ada gunanya, kamu terkenal hanya untuk menghujat orang buta. Semuanya bilangin nama John. Waroka itu bilang hati-hati kamu ngomong ya. Gus, hati-hati. Jangan ada orang yang menunggangi atau bujuk-bujukin kamu. Karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Dari tahap bikin laporan, terus penyelidikan. Itu nanti melibatkan ahli dulu. Ada ahli pidana, ada ahli bahasa. Kan ini terkait pencemaran nama baik nih, kalau benar terkait pencemaran nama baik. Terus nanti kalau memang ada unsur pidananya, baru naik ke tahap penyidikan. Tahap penyidikan pun nanti kamu dipanggil lagi, terlapornya dipanggil lagi. Kemudian nanti melibatkan lagi, ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Terus nanti gelar, kalau memang sudah dirasa cukup, gelar sampai ke penetapan tersangka. Itu kalau semuanya berjalan mulus. Tapi kalau seandainya dalam proses penyelidikan, belum tahap sidik nih, baru lidik, ternyata tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur pidana yang kuat, laporan polisinya kamu ini nanti bisa dihentikan penyelidikannya oleh polisi. Dan jangan lupa, proses untuk laporan polisi dalam pasal pencemaran nama baik dan lain-lain itu wajib harus ada restoratif justice. Yang jadi concern saya adalah kondisi kesehatan Agus ini kan, saya kira effortnya atau energinya lebih baik dicurahkan untuk mencari rumah sakit atau dokter terbaik untuk bisa memulihkan penglihatan Agus. Ini menurut saya, dengan kita lihat sikon ya, kondisi kamu. Daripada kamu bikin laporan polisi, itu kamu sebagai pelapor, kalau dipanggil untuk dimintain klarifikasi, BAP dan lain-lain, wajib datang. Belum lagi nanti kamu jadwal harus ke rumah sakit. Oknum yang memanfaatkan Agus, yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya. Ini orang, kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi, dibujuk-bujukin? Emang semudah itu ngelaporin orang? Tahapan prosesnya itu panjang loh. Dan polisi itu benar-benar tegak lurus, presisi. Jadi kalau ngelaporin orang, itu jangan asal-asalan. Kalau tidak ada terbukti unsur pidananya, kamu ngelaporin orang yang kamu laporin itu bisa lapor balik. Jadi melalui video ini, John LBF menyarankan nih, untuk Agus, ini saran terbaik dari saya. Lebih baik kamu dengerin yang positif. Cabut LP kamu, ya, belum terlambat. Semuanya bilangin nama John sama siapa nama itu? Waroka itu bilang hati-hati kamu ngomong ya. Nggak ada gunanya, kamu terkenal hanya untuk menghujat orang buta. Saya apresiasi terhadap Pak Kamarudin Simanjuntak, pahlawan, orang lemah juga. Menurut saya dia lebih hebat dari saya. Tapi ketika dia satu pendapat dan satu persepsi dengan saya menyatakan gua nggak sendirian lagi. Ada satu orang yang mengatakan Farhad diketawain sejagat raya. Saya bilang udah berkurang, tinggal beberapa orang aja ini yang menertawain gue. Novi, kalau kamu merasa terzolimi, kamu merasa benar, ya, saya siap bantu. Ini yang dilaporin Novi, tapi Novinya dapat dukungan netizen juga, saya lihat kan. Agusnya, saya nggak ngerti ini seperti apa. Jadi karena sudah ada yang melapor, ada pengacara, nah saya pingin tuh supaya kalau bisa Novi perlu bantuan, ya sudah, saya ready untuk bantu.
nggak apa-apa. Kalau dari perspektif hukum ya, siapa yang menyalahgunakan uang itu niatnya apa? Misalnya kalau dapat dibuktikan ya pidana. Tapi kalau ternyata kalau tidak ada, dan kalau misalnya ada orang sakit terus digunakan kesakitannya itu kepentingan pribadi, salah juga kan? Nah, jadi dua-dua kita lihat dong perspektifnya. Kalau ada orang niat baik terus dia bantu, ayo kita buat donasi, nanti aku yang ini yang manajemenin gitu kan. Lalu misalnya lu mau jadi artis, ini manajemennya, lu dapat jatah, boleh juga. Boleh dong. Kalau yang penting mau sama mau, suka dengan suka. Tidak ada unsur pemerasan, tidak ada unsur menyalahgunakan di situ. Jadi kalau menurut saya Novi ya sudah, kamu santai aja, cuma harus lakukan perlawanan hukum karena Anda sudah dilaporkan. Kalau bilang Novi laporin aja, daripada Anda dituntut para donatur itu, laporin kepada polisi. Gitu loh. Supaya nanti polisi menentukan berapa yang nyampe ke si Novi, berapa dikirim si Novi ke si Agus, berapa digunakan si Agus untuk biaya perobatannya. Jangan sampai si Novi dicurigai atau dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Dia ikhlas kok dari cerita yang tadi kita tangkap. Gak usah takut, laporin aja. Ya, saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Kok malah si Novi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Ya, paling pasal apa? Pencemaran nama baik. Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang, laporin aja, nggak usah takut. Saya tidak punya kepentingan. Ini menurut saya ini ukuran moralitas gitu ya. Udah ditolong, malah dia ngelapor si yang menolong. Ini barak melihara anak harimau kecil disayang, gede kita dimakannya gitu loh. Laporin aja. Gak pantas begituan. Ternyata setelah podcast tersebut kita lihat lagi mutasinya itu tidak sejumlah itu. Ada yang 20 juta keluar, 10 juta keluar, ada juga belanja online di place market ya Mas. Terus ada beberapa lah jumlah-jumlah kecil juga ada, kita pegang semua dan itu kita ada buktinya ya Mas, berupa WhatsApp, chat, dan juga dia tulis tangan sendiri ya, rincian tersebut gitu. Nah makanya di sini kita mau kan saya juga bingung nih kalau dibilang nanti kenapa kok Teh Novi nge-share-nya di media sosial. Waktu itu saya speak up di Instagram, betul ya Mas? Ya kan saya sini mau jelasin ya guys. Yang pertama saya ketua yayasan. Yang kedua kita kan open donasi di Instagram saya ya guys. Kita open donasi secara terbuka gitu ya. Masa kita transparansi untuk ngomong kayak gini kita nggak boleh? Kita kan punya hak dong untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas saya menyampaikan bukan hoax, saya menyampaikan itu yang sebenar-benarnya gitu. Supaya apa? Supaya netizen juga nanti tidak menyalahkan kami ketika Mas Agus tidak menjalankan operasi, betul ya Mas? Dan Mas Agus kan juga speak up terkait BPJS yang lama, terus katanya dari pagi sampai sore nunggunya. Tolong bagi kenapa? Ya kalau bisa, ibu tahu bisa. Tolong carikan kebenaran. Bagaimana supaya diterima walaupun bicara dari pemerintah atau bicara kesnya, supaya aku ditangani dengan baik. Iya, Agus kepengen itu. Agus kan nggak bisa tahan lama-lama ya Mbak Novi di rumah sakit. Gimana caranya gitu? Ya kita memang kalau di rumah sakit kan punya prosedur. Tapi kalau mereka kan beda sama Agus. Agus lama sedikit langsung demam panas, badan aku lemah. Ya namanya juga saya kan punya rasa kemanusiaan. Saya mikir gimana caranya kita bisa Mas Agus ini mendapatkan pertolongan yang lebih luas gitu. Makanya saya minta hubungin Bang Denny Sumargo, betul ya Mas? Karena posisi Mas Gede juga ada di sana waktu itu. Gitu, makanya kita juga mikir kayak ya sudah kita coba bersurat ya Mas ke mana-mana supaya Mas Agus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Clear ya guys di situ. Nah, pada saat saya datang ke rumahnya terakhir pun kita tidak diberitahukan soal donasi. Jadi bahasa kasarnya gini guys, kita punya senapan, kita nggak tahu pelurunya
ada berapa gitu ya, pasti kita effort dong, kita usaha kemana-mana untuk Mas Agus ini mendapatkan peluru yang banyak, Mas. Ketika mendapatkan peluru yang banyak, kita bisa nembak kemana-mana, bisa ke Singapura, ke Penang, ke Malaysia, kita usahalah ikhtiar gitu. Bukan berarti di sini saya bilang dokter Indonesia nggak bagus, bukan ya, dokter Indonesia sudah sangat bagus, tapi kan di satu sisi kita kan manusia mau berusaha dan berikhtiar untuk pengobatan yang terbaik Mas Agus, karena sekali lagi dijelaskan open donasi pertama untuk kebutuhan pengobatan Mas Agus Salim. Nah, oke, jadi banyak juga yang menanyakan sama saya terkait siapa yang ngizinin open donasi. Nah, ini guys chatnya. Nah, itu dia. Jadi yang meminta tolong open donasi adalah Mbak Bulan. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Oke, kami catat. Tapi gimana dong dengan petisi ini? Udah 124.000. Tadi target cuma berapa? 8.000. Wah, berarti duitnya dibalikin dong. Makanya bang, netizen Indonesia jangan ditantang-tantang. Masa cuma 8.000 doang? Ya, berkali-kali lipat dong. Karena kita sebagai orang harus fair, harus bertanggung jawab sama omongan kita. Jadi duit itu wajib dikembalikan dulu dong menurut gua. Dikembalikan ke yayasan ke atau ke donaturnya, kayak terserah. Yang penting itu dibalikin atau dikasihkan ke orang yang lebih membutuhkan gitu. Dan ini masalah uang 98 juta yang katanya udah kepake buat bayar rumah. Dan ternyata apa yang kalian tahu, bayar rumah itu cuma 38 juta. Sisanya buat apa? Buat belanja di e-commerce, di toko hijau sama di toko oranye. Belanja apaan sih? Pantasan kemarin di pita mutasnya nggak ada yang ngasih-ngasih. Ternyata udah kepake buat yang lain. Sebenarnya permasalahan Agus ini menurut gue simple banget. Dari awal Agus itu buka donasi buat apa? Buat nyembuhin mata dia. Dan terkumpullah 1,5 M. Gimana kalau duit 1,5 M itu dipakai dulu buat nyembuhin mata, terbang kemana? Kayak ke Tiongkok, kayak ke Thailand, kayak atau kemana gitu. Nah kalau ada sisanya dan hasilnya udah ada gitu, udah kelihatan, baru deh sisa duitnya dirembukin lagi, mau dipakai kemana aja boleh. Tapi yang salahnya di sini tuh mata belum sembuh, duit udah kemana-mana. Gimana orang nggak gede, nggak sesuai sama permintaan yang awal. Buka donasi buat apa? Buat nyembuhin mata, bukan buat yang lain-lain. Apalagi sampai bayarin rumah atau belanja di e-commerce. Dan gue baru lihat juga pernyataan dari ayahnya Agus yang katanya Agus itu udah buta. Dia kedepannya gimana dong hidupnya kalau dia udah buta kayak gitu? Gini ya bapak ya. Terus kita sebagai netizen Indonesia harus mikirin kehidupan Agus kedepannya gitu. Lah orang kita aja mikirin diri sendiri makan kagak besok nggak tahu, ini mikirin si Agus. Udah deh pokoknya di akhir 2024 ini hidup gue capek banget. Kayak banyak banget kasus yang harus gue pikirin. Mulai dari September kemarin sampai Oktober. Mulai dari kasusnya si Loli, si Fadel, kasus skincare. Ini kasus si Agus sampai serak-serak suara gue. Please stop dulu kasus yang aneh-aneh ya. Baru kami pulang. Donasi kan untuk Agus. Sisanya itu maksudnya Agus bisa dengan nanti hidup di sana, bagaimana, entah beli rumah untuk kehidupan ke depan. Dia malu nggak dia coba selama hidupnya buta. Siapa nanti dia ini? Kami bawa itu kan cash itu. Nanti kalau cash macam mana kami cari duit? Inilah kebingungan kami sekarang. Ini mohon maaf banget nih ya buat bapak dan sekeluarga yang punya harga diri tinggi ya. Gue pengen banget ketawa tapi takut dosa. Sekarang kalian bingung kehidupan Agus ke depannya gimana, siapa yang biayain. Terus kalau pengobatan pakai uang cash, bayarnya pakai apa? Lah kalau sekarang kalian nanya kita nanya siapa? Kita mah masa bodoh. Ya, tanyalah sama Farhad Abbas. Ya, kemarin udah bener dibantu, kemarin udah bener ditarik ke rekening yayasan, tapi semua uang itu buat pengobatan dan sisanya bolehlah beli rumah, beli mobil. Kurang enak apa kaliannya yang bertingkah? Sekarang bingung. Sekarang ngomongnya kayak begini lagi. Aduh, mohon maaf nih, udah nggak mempan. Mau jual kesedihan kayak apapun, sorry ye, kagak mempan. Kalau kalian bingung, mending kalian tanya ke Mbak Imbong loh. Siapa tahu Mbak Imbong mau bantu. Terus di video ini ya, bapaknya Agus bilang kalau Agus sekarang tuh nggak nafsu makan guys. Biasanya makan sepiring, sekarang jadi seperempat piring. Mohon maaf banget, kita nggak peduli ya, karena kita juga di sini susah makan. Kemarin nyempetin bantu buat si Agus, tapi ternyata kalian nggak tahu terima kasih ya. Kalau kalian bingung besok bakal makan apa, sono Agus suruh sekolah lagi, karena Gibran lagi ada program makan gratis buat anak sekolah ya. Itu aja sih saran dari saya. Nih lihat nih petisinya nih ya. Kalian lihat sendiri, ini ulah kalian sendiri. Kita nggak mau urusin kalian lagi, bodoh amat. Mau Pargoy, mau Salto, mau apa terserah.
Mending kita ngurusin Bang Icang dan Yayasan Tenovi dan yang lainnya yang lebih membutuhkan dan yang tahu terima kasih. Bang Icang aja dapat bantuan 6 juta ya, tahu terima kasih, bahkan uang itu belum dipakai. Mereka masih pakai tabungan pribadi, mereka nggak mengeluh soal jam kesda dan lain sebagainya. Mereka nggak menye-menye ya. Yang mereka minta cuma doa dari kita dan keadilan supaya pelakunya cepat terungkap. Beda sama kalian. Kalian yang check out Shopee, kalian yang check out Tokped, kita pula yang bayarin. Kalian yang punya utang rumah, kita pula yang bayarin. Sedangkan utang kita sendiri aja ada banyak ya. Mending kita ngurusin Bang Icang sama yang lainnya, mohon maaf. Pesan Bunda Korla Buat si Wawa. Buat si Wawa ya, dan istrinya buat si Agus. Udah nggak usah nambah-nambahin Mas, nggak usah terlalu berlebih-lebihan. Ya, sampaikan ke telinga Agus, kita udah dikasih duit, udah dibantu sama warga negara Indonesia. Ayo kita pergi ke Jambi atau pergi kemana, ke dokter mata. Kita bayar udah langsung gitu aja udah. Nggak usah pakai ini, pakai itu, pakai ini. Matanya dulu. Orang kan kasihan sama Agus karena matanya udah buta, nggak bisa lihat. Kan nggak bisa baca komen. Jadi jangan dengerin orang ngomong ini ngomong itu, Gus. Jangan dengerin. Bilang Agus kan matanya nggak bisa lihat. Agus mana bisa percaya. Gitu. Ini juga kadang-kadang menyampaikan berita yang nggak jelas lah, inilah itulah. Jangan mau jadi domba. Ketika Agus mendapatkan sumbangan, donasi, dana-dana donasi itu diterima oleh Agus. Secara hukum, itu sudah menjadinya haknya Agus. Nah, tinggal dia mau pakai buat apa. Kalau hukumnya dari donasi kepada Agus diterima oleh Agus, hukumnya menjadi miliknya Agus, karena siapa yang menyerahkan barang secara ikhlas dan sukarela dengan tujuan memberi, barang atau uang itu pindah kepada si penerima dan hukumnya sudah menjadi milik penerima. Secara hukum Agus benar sudah terima, begitu kan, legal. Nah, tapi kemudian bagaimana dengan etika moral? Harapan dari si pemberi, uangnya atau dananya atau ini diterima untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan si X misalnya. Ternyata oleh Agus tidak dipergunakan untuk kepentingan X. Dia malah bikin kepentingan B sama C. Misalnya begitu. Jadi tujuan dan niatnya si pemberi ternyata disalahgunakan oleh Agus. Secara hukum Agus sah menerima dananya, tapi secara etika dan moral Agus kemudian tidak bijak. Artinya dia melanggar norma etika, melanggar juga moral juga. Karena moral dari pemberian ini kan ada tujuannya, tapi dialihkan kepada kepentingan lain, sehingga secara moral dan etika Agus tidak dibenarkan. Hukumnya benar. Nah, si Novi etika dan moral benar. Hukumnya juga benar, dia menyerahkan uang. Legal semua kan.